Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang etika dan komunikasi bisnis. Chapter pertama mengenai komunikasi dalam organisasi. Tujuan pembelajaran pada chapter ini yakni untuk memahami dasar-dasar proses komunikasi dan teori utama tentang komunikasi organisasi. Materi pokok terdiri dari 3. Yang pertama itu proses komunikasi interaktif. Yang kedua, sebab-sebab kegagalan komunikasi. Yang ketiga, memahami komunikasi organisasi. Proses komunikasi interaktif. Mengapa keterampilan komunikasi menjadi penting? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada 4 hal yang harus diperhatikan karena komunikasi itu merupakan informasi yang disampaikan, dikonsumsi, dianalisis, serta dikembalikan ataupun diabaikan sebagai respon. Selanjutnya yaitu proses komunikasi interaktif. Untuk komunikasi interaktif ini, ada kultur sumber sebagai pengirim, serta kultur konteks bagi penerima. Nah, di sini ada beberapa komponen, diantaranya pesan. Pesan ataupun message adalah isi dari konten komunikasi tentang ide-ide yang akan disampaikan seseorang. Pesan dapat diekspresikan secara verbal dengan cara bicara ataupun dalam bentuk tulisan atau secara non-verbal melalui isyarat. Selanjutnya yaitu encoding. Encoding ini merupakan proses fisik dalam mengorganisasikan elemen-elemen pesan untuk keperluan transmisi ke penerima. Dalam komunikasi oral, encoding merupakan tindakan memilih, menyuarakan huruf menjadi kata-kata. Selanjutnya itu tanggapan. Tanggapan atau feedback ini merupakan umpan balik yang berupa respon verbal ataupun non-verbal diberikan oleh si penerima pesan. Dalam proses komunikasi ini juga sering terdapat gangguan, di mana gangguan merupakan segala sesuatu yang mengganggu ataupun mencampuri komunikasi. Dan definisi umumnya seperti setiap suasana yang mengganggu yang membuat seseorang tidak mendengar pesan dengan benar atau bahkan tidak mendengarnya sama sekali. Selanjutnya itu yang di bagian atas, paling atas, lingkaran dan lingkaran paling bawah itu ada konteks. Konteks merupakan setting atau tata situasi di mana komunikasi berlangsung. Komunikasi pasti terjadi dalam konteks tertentu, di mana konteks dapat mempengaruhi konten pesan, kualitas, efektivitas dalam melaksanakan komunikasi. Lanjut, itu sebab-sebab kegagalan komunikasi. Yang pertama, informasi tidak memadai. Misalnya seorang manajer sengaja menyembunyikan informasi agar tidak diketahui bawahannya karena beranggapan bahwa kalau itu diberitahukan maka bawahan akan akan memiliki informasi yang berlebihan. Dalam kenyataannya, manajer dan karyawan sering mengeluh bahwa mereka tidak menerima cukup informasi untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
Adapun dalam beberapa kasus, pimpinan manajemen memberikan sedikit informasi saat mengeluarkan perintah. Dalam kasus lain, informasi yang diberikan tetapi jenisnya salah. Contohnya, yang dilakukan dalam case pada buku ini, ketika seorang manajer memberikan informasi bertentangan dengan kepentingan bawahannya, sebab bawahannya biasa butuh informasi yang lebih banyak. Nah, selanjutnya itu kelebihan informasi. Untuk kelebihan informasi ini, dalam memastikan orang ataupun pegawai mendapatkan cukup informasi, manajer terkadang memberi informasi yang lebih banyak ketimbang yang dibutuhkan, atau dalam situasi di mana mereka tidak yakin bahwa info yang para pegawai terima itu sebenarnya adalah informasi yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, informasi berkualitas rendah. Informasi yang berkualitas rendah ini terkait dengan informasi yang siap diberikan kepada karyawan, mungkin tidak banyak digunakan karena mutunya rendah. Yang selanjutnya itu waktu yang tidak tepat. Informasi yang memadai tetapi diberikan pada waktu yang salah atau tidak tepat akan tidak terlalu memberi manfaat bagi pegawai ataupun karyawan. Misalnya, laporan penjualan, data marketing, ataupun laporan tren konsumen tidak banyak gunanya bagi pengambil keputusan apabila informasi datang dengan sangat telat. Yang kelima itu kurangnya tanggapan atau tindak lanjut. Seringkali ketika mengirim pesan dengan harapan penerima akan memberi tanggapan ataupun menerima ataupun menindaklanjuti. Namun jika penerima tidak tahu bahwa ia mesti memberi tanggapan ataupun jika ia tidak mau memberi tanggapan, maka penantian pengirim akan sia-sia. Dalam hal ini, yang disia-siakan adalah waktu dan tenaga. Jadi sebaiknya ketika kita mengirim pesan, kita hendaknya mengirim pesan yang lebih efektif agar dapat ditindaklanjuti. Yang keenam itu masalah saluran. Masalah saluran ini merupakan wadah untuk mengirim pesan ataupun media untuk mengirim pesan melalui perbincangan tatap muka, telepon, email, pidato, memo, video conference, ataupun surat. Adapun problem yang dapat terjadi ketika pengirim menggunakan saluran yang salah untuk mengirim informasi, misalnya menggunakan telepon untuk memberitahu karyawan bahwa dia tidak akan mendapat promosi atau dia akan dipecat, terkadang memberi kesalahpahaman gitu. Yang ketujuh, komunikasi yang tidak kompeten. Nah, komunikasi yang tidak kompeten ini kadang terkait dengan beberapa organisasi yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang dibutuhkan untuk dunia profesional pada saat ini. Misalnya, presentasi multimedia tidak akan efektif apabila orang yang memberi informasi tidak menguasai media yang digunakan. Nah, yang kedelapan, penentuan tujuan yang tidak efektif. Salah satu keterampilan yang penting dalam komunikasi yang efektif adalah menentukan tujuan yang tepat. Karena apabila tujuan tidak terlalu tepat ataupun terlalu sepele, komunikator ataupun
orang yang memberikan informasi akan menyia-nyiakan waktu dan upaya untuk mempengaruhi, memotivasi, ataupun memberi informasi kepada audiens secara efektif. Yang kesembilan yaitu kecemasan komunikasinya. Kecemasan komunikasi ini terjadi ketika situasi komunikasi ataupun proses komunikasi menyebabkan Anda gugup, cemas, tertekan, maka efektivitas komunikasi akan terancam. Kecemasan dapat menghambat kemampuan untuk berpikir, berbicara, dan memberi isyarat ataupun mendengar. Karena tak semua ataupun tidak semua komunikasi dengan situasi yang menyebabkan kecemasan, setiap orang akan bereaksi berbeda-beda, tergantung dengan kondisi kita pada saat memberikan informasi. Dan yang terakhir itu hambatan kultural. Nah, rintangan kultural juga bisa menggagalkan komunikasi. Bias dan prasangka terhadap kultur lain mungkin mengganggu penerimaan dan pemahaman Anda terhadap suatu pesan. Terkadang seseorang takut meminta pengulangan pengiriman pesan kepada pengirim pesan yang berasal dari kultur yang berbeda. Jadi ada kecenderungan ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari kultur yang berbeda, dan ketika terjadi kekurang pahaman, terkadang kita enggan untuk meminta informasi ulang dari pihak yang memberi informasi. Nah, itu merupakan berbagai macam penyebab kegagalan komunikasi dalam suatu organisasi yang sering terjadi di lingkungan organisasi ataupun bisnis. Nah, selanjutnya itu memahami komunikasi organisasi, di mana memahami komunikasi organisasi yang harus diperhatikan itu komunikasi dan organisasinya sendiri, di mana komunikasi merupakan proses transfer ataupun pemberian informasi yang dibutuhkan, sedangkan organisasi adalah wadah bagi sekelompok manusia yang ingin berkumpul dengan tujuan yang telah disepakati. Nah, yang menjadi inti dari komunikasi dalam organisasi ini terdiri dari 3, yaitu pertukaran pesan secara lisan, pertukaran pesan secara tertulis, dan yang ketiga, pertukaran informasi berdasarkan tujuan bersama. Nah, selanjutnya itu konsep teori komunikasi. Nah, ada beberapa teori yang terkait dengan teori komunikasi, diantaranya teori klasik dari Frederick Taylor yang menyatakan bahwa aliran pemikiran klasik merupakan teori yang menekankan pada struktur, aturan, dan kontrol. Nah, selanjutnya itu teori humanistik. Teori humanistik itu dikemukakan oleh Elton Mayo, aliran pemikiran yang dikenal sebagai teori humanistik yang berfokus pada tenaga kerja dan bukan pada struktur manajemen. Dan yang ketiga itu teori sistem dari Louis von Bertalanffy, di mana teori sistem didasari pada asumsi bahwa organisasi dapat dibandingkan dengan organisme hidup dan memiliki kebutuhan, keinginan, kesalahan, kekurangan, dan ciri lain yang dijumpai pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh mahasiswa sebagai bentuk respon terhadap apa yang telah saya jelaskan tadi. Untuk materi pada chapter pertama ini sudah saya jelaskan tadi. Materi chapter selanjutnya akan saya jelaskan pada pertemuan ataupun kesempatan selanjutnya. Nah, mungkin sekian untuk materi hari ini ataupun pada sesi ini. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.